Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oza Eplin dengan NIM 2122242 akan mempresentasikan bab 4 pendidikan kewarganegaraan, yaitu demokrasi dan pendidikan demokrasi. Yang akan kita bahas yaitu hakikat demokrasi. Yang pertama, pengertian etimologis demokrasi. Dari sudut bahasa, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat, kratos atau kratein yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Secara bahasa, demokratein atau demokratos berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Penyelenggaraan demokrasi atau kedaulatan rakyat bermula dari Yunani kuno yang dipraktikkan dalam hidup bernegara antar abad. Yang kedua, pengertian terminologis demokrasi. Harris Soch mengatakan demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat. Karena itu, kekuasaan pemerintahan itu melekat pada diri rakyat, diri orang banyak, dan merupakan hak-hak bagi rakyat yang banyak untuk mengatur. Yang kedua, Henry B. Mayo. Sistem politik demokratis adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijaksanaan umum ditentukan oleh dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat. Yang ketiga, Abraham Lincoln. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, yang ketiga, demokrasi sebagai bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan menurut Plato sebagai berikut. Yang pertama, monarki. Pemerintahan dipegang oleh seseorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Yang kedua, pemerintahan dipegang oleh seseorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, aristokrasi. Pemerintahan dipegang oleh sekelompok orang yang memimpin dan dijalankan untuk kepentingan rakyat. Yang keempat, oligarki. Menurut oligarki, pemerintahan dipegang oleh rakyat dan dijalankan untuk kepentingan sekelompok dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Yang kelima, demokrasi. Pemerintahan dipegang oleh rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Dan yang terakhir, mobokrasi atau okhlokrasi. Pemerintahan dipegang oleh rakyat tetapi banyak rakyat tidak tahu apa-apa, sehingga pemerintahan yang dijalankan tidak berhasil untuk kepentingan rakyat banyak. Yang keempat, demokrasi sebagai sistem politik. Menurut Samuel Huntington, sistem politik dikatakan demokratis. Para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, dan berkala. Sistem politik dibedakan menjadi dua, yaitu sistem politik demokrasi dan sistem politik non-demokrasi. Yang kelima, demokrasi sebagai sikap hidup. Nurholis Madjid mengatakan bahwa demokrasi sebagai proses berisikan norma-norma yang menjadi pandangan hidup bersama. Demokrasi adalah proses menuju dan menjaga civil society yang menghormati dan berupaya merealisasikan nilai-nilai demokrasi. Demokrasi sebagai way of life atau disebut pandangan hidup dalam seluk-beluk sendi kehidupan bernegara baik oleh rakyat maupun pemerintahan. Pengertian demokratisasi. Demokratisasi adalah penerapan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip demokrasi pada setiap kegiatan politik kenegaraan. Tujuannya yaitu agar terbentuknya kehidupan politik yang bercirikan demokrasi. Demokratisasi melalui beberapa tahapan. Yang pertama yaitu pergantian dari penguasa non-demokrasi ke penguasa demokrasi. Yang kedua, pembentukan lembaga-lembaga dan tertib politik demokrasi. Dan yang terakhir, politik demokrasi sebagai budaya politik bernegara. Demokratisasi juga berarti proses menegakkan nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai demokrasi dianggap baik dan positif bagi setiap warga. Yang pertama, nilai kultur demokrasi.
Nurholis Majid menyampaikan bahwa ada 7 norma atau pandangan hidup demokratis, yaitu kesadaran akan pluralisme, prinsip musyawarah, dan adanya pertimbangan moral dan lainnya. Yang kedua, lembaga struktur demokrasi, yaitu pemerintahan yang bertanggung jawab, DPR yang mewakili golongan dan kepentingan dalam masyarakat, dan suatu organisasi yang mencakup lebih dari satu partai. Nilai-nilai demokrasi merupakan nilai yang diperlakukan untuk mengembangkan pemerintahan. Nilai tersebut adalah nilai kebebasan, yaitu berpendapat, berkelompok, dan berpartisipasi. Suatu negara dinyatakan negara demokrasi apabila memenuhi 2 kriteria ini, yaitu yang pertama, masyarakat demokratis yang berwujud pada adanya budaya demokrasi. Dan yang kedua, pemerintahan demokrasi yang berwujud pada adanya institusi demokrasi. Ciri-ciri demokrasi yaitu berlangsung secara evolusioner, proses perubahan secara persuasif bukan korsif atau paksaan atau tekanan. Yang ketiga, proses gang tidak pernah selesai atau berlangsung secara terus-menerus. Demokrasi di Indonesia. Yang pertama, demokrasi di desa. Demokrasi desa memiliki 4 unsur, yaitu rapat, mufakat, gotong royong, dan hak mengadakan protes bersama. Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila bersumber pada ideologinya. Demokrasi yang berkembang di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Nilai-nilai demokrasi yang terjabar dari nilai-nilai Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, kedaulatan rakyat, republik, negara berdasar atas hukum, pemerintahan yang konstitusional, sistem perwakilan, prinsip musyawarah, dan yang terakhir, prinsip ketuhanan. Sistem politik demokrasi. Yang pertama, landasan sistem politik demokrasi di Indonesia. Landasan negara Indonesia sebagai demokrasi terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea 1. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan negara Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar. Selanjutnya, pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, sendi-sendi pokok sistem politik demokrasi Indonesia. Yang pertama, ide kedaulatan rakyat, negara berdasar atas hukum, bentuk republik, pemerintahan berdasarkan konstitusi, pemerintahan yang bertanggung jawab, sistem perwakilan, dan sistem pemerintahan presidensial. Yang terakhir yaitu mekanisme dan sistem politik demokrasi Indonesia. Pokok-pokok dalam sistem politik sebagai berikut. A. Merupakan negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. B. Bentuk pemerintahan republik sedangkan sistem pemerintahan presidensial. C. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. D. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. E. Parlemen terdiri dari 2, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. F. Pemilu diselenggarakan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten, dan kepala daerah. G. Sistem multipartai. Dan yang terakhir, kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.